Apakah suara Budi terdengar? Jelas, Bu. Alhamdulillah terdengar jelas. Alhamdulillah terdengar ya. Solihah baik. Karena ini monitornya lambat ya. Semoga terdengar Solihah. Nah, kita akan bahas ya. Kemarin kita itu we have discussed tentang adverb modifiers. Jadi kata keterangan yang melengkapi going to, kata going to ya. Contohnya kata-kata seperti probably, definitely, certainly. Ini yang kita bahas adalah modifiers yang diperuntukkan khusus untuk kata going to ya, atau is going to be plus going to. To be plus going to, kemarin Sohiha, itu kita bahas juga ya, bahwa itu termasuk structure simple future, atau bisa juga masuk kepada going to ya. Present continuous, bisa ya. Keduanya ini sama fungsinya, yaitu menceritakan suatu rencana ke depannya gimana, gitu kan. Dan planning-nya itu biasanya sudah terencana dengan baik, maksudnya tidak spontaneous ya. Itu tadi going to. Nah, ada 3 pilihan, silahkan ini merupakan sistemnya level-levelan ya, Solihah. Kalau probably itu kemungkinan akan terjadi, definitely tidak ada keraguan suatu perbuatan akan terjadi. Dan yang ketiga, bentuk penekanannya lebih dari definitely. Jadi misalnya probably ini sekitar 8 ya. Terus definitely itu sekitar 80-90%, dan ini ya sekitar 98-99% akan terjadi ya. Jadi ini ada level-levelnya. Nah, silakan dipilih yang pas yang mana sesuai dengan situasinya. Kita lanjut untuk verb modifiers. Nah, verb modifiers. Verb itu kita sudah bahas kemarin ya, terlihat. Verb juga bisa jadi modifiers ya. Kata kerja juga bisa loh jadi modifiers. I doubt I'm going to get accepted at any university. Di sini kemarin sudah kita bahas ya, bahwa 2 kata kerja di dalam satu kalimat ini boleh. Berarti kalimat ini merupakan kalimat majemuk atau kalimat bertingkat ya. Majemuk bertingkat maksudnya adalah bukan bertingkat sih ya. Kalimat majemuk maksudnya adalah terdapat 2 subjek dan 2 kata kerja di dalam satu kalimat. Jadi kalimat ini merupakan kalimat majemuk. Kemarin sudah kita bahas bahwa I doubt I'm going to ini diperbolehkan asal sesuai dengan formula atau struktur yang sudah ditulis di sini ya. Misalnya ini subjek 1, verb 1, subjek 2, ini verb 2. I'm going to verb 2 ya. Lalu sisanya adalah rest of the sentence. Nah, selanjutnya Salihah, kita akan bahas praktisnya ya. Praktis yang pas itu adalah di 1.5. 1.5 berarti coret kata yang tidak tepat, ya. Number 2, Ayesha's certainly or doubt she's going to jog every morning to stay fit. Kira-kira yang pas yang mana, Salihah? Certainly atau doubts? Yang pas yang mana kira-kira? Certainly, Ustazah. Certainly, betul Salihah. The doubts-nya dihapus ya. Number 3, Zubair's is going to accelerate his English proficiency by going overseas. Yang tepat yang mana Salihah? Definitely or hopes. Di sini definitely, betul. Hopes-nya dihapus ya. Karena dia itu berencana untuk pergi ke luar negeri. Berarti secara otomatis bahasa Inggrisnya meningkat kemampuannya ya. Number 4, Alia going to attend Arabic class after English class has finished.
Certainly, Ustazah. Certainly, betul. Ini pakai pen ya. Number 5. Yunus doubts he's or definitely going to run every day. Yang pas yang mana Salihah? Yunus doubts he's going to run every day. Yunus definitely, iya betul ya. Definitely-nya dihapus. Kenapa dihapus? Karena tidak ada is di sini. Padahal di belakangnya ada going to. Jadi going to ini harus ditambahin is ya setelah Yunus ya. Sedangkan is di sini hanya ada di doubts his. Jadi yang betul adalah doubts ya. Yunus ragu dia akan lari setiap hari karena namun dia akan mencoba untuk lari setiap minggu. Yang nomor 6, Mamas sama dengan number 6. Berarti bagaimana Salihah? Yang tepat yang nomor berapa? Yang tepat yang nomor? Probably. Iya, probably or hopes. She's probably, betul ya. Jadi probably going to stay a little bit longer to finish her project. Berarti probably. Oke, jadi dari sini Salihah, semuanya ini kebetulan adverb modifiers ya. Setelah itu, tidak mengapa Salihah, ya, telat sedikit ya. Kita akan bahas 1.6 ya. 1.6 ini tulis yang tepat. Baik, Salihah, Afwan. Suara Buri bisa didengar dengan baik, Salihah? Bisa, Ustazah. Bisa? Oke, baik, Afwan ya. Ini sesuai dugaan karena internetnya lagi error dari tadi jam 1 ya. Oke, maaf ya. Baik, kita lanjutkan ya Salihah ya. Coba Buri buka bismillah, semoga tidak bermasalah.
Oke, baik ya. Kita lanjutkan untuk pembahasannya. Tadi yang kita bahas itu adalah 1.6 ya, 1.6. Oke. Untuk 1.6 ini, Solihah, number 2, kita lihat dulu yang nomor 1 ya. Tuh contohnya ya, the example. He's probably going to buy a new bike. He's heading to the bike shop right now. Probably, kalau kita lihat, itu kemungkinan yang terjadi itu levelnya paling rendah. Berarti kalau he's heading, kita lihat ya, fakta di belakangnya ini, dia pergi menuju, heading, itu pergi menuju ya, head menuju ke toko apa ini? Sepeda sekarang. Berarti Solihah kemungkinannya dia untuk beli sepeda itu hampir 100% ya. Karena dia sekarang tuh niat untuk pergi ke toko sepeda. Berarti tidak cukup probably, silahkan diganti menjadi certainly ya. Sekarang nomor 2, she's been trying her best to study. We know she's going to pass the exam. She's going to pass. Nah, yang adverb-nya itu kan diletakkan di antara she's sama going to. Sekarang Solihah, yang pas ini yang mana ya? Probably, definitely, or certainly. Kira-kira yang mana? Silakan Solihah. Definitely, ya boleh ya. Kita pakai definitely boleh ya. Yang Bu tulis yang we know saja ya, Solihah, dari yang we know. She's definitely going to pass the exam. Titik. Nah, kenapa kita tidak pakai certainly? Karena untuk ujian, tidak ada satu orang pun yang berani memastikannya sebelum memang benar-benar ujiannya dilewatin. Kalau memang masih belum, ya kita belum berani ya. Jadi kita ambil kemungkinan yang tengah-tengah saja lah ya, definitely. Sekarang yang nomor 3. Nah, kira-kira yang nomor 3 gimana nih soalnya? I think he's going to become an athlete. He doesn't like sports. Ini kan berlawanan ya. Saya pikir dia laki-laki ya, akan menjadi seorang atlet. Dia tidak suka olahraga. Kira-kira orang yang tidak suka olahraga, apakah bisa jadi atlet? Tidak. Tidak mungkin ya, berarti ini kan negatif. Harusnya dengan fakta seperti ini, kita bisa bilang dengan I think he's not he's certainly. Ya, Gadisa, ada yang ingin tanyakan, Solihah? Kalau yang ini suka, I doubt he's going to become an athlete. Oh iya, iya betul-betul ya. I'm sorry. Iya ya, Solihah ya, kita kan lagi belajar tentang verb. Tadi verb sebagai modifier ya. Ya, boleh kita juga boleh pakai itu, Solihah. Jazakallah khairan, koreksinya. I think he doubts gitu ya. I doubt lah, I'm sorry. Think-nya diganti doubt ya, Solihah. I doubt. Sebentar ya. I doubt he's going to become an athlete. Ini juga bisa ya. Jadi yang pas untuk keadaan yang di sini, he doesn't like sports, nanti Solihah tulis ya di belakangnya, yaitu adalah I doubt he's going to become an athlete. Saya ragu dia menjadi seorang atlet. Nah, sekarang dan nomor 4. We're definitely going to eat outside. Mom's having a hard time deciding what to cook. Definitely. Nah, kira-kira Solihah, ini yang diganti dan yang pas untuk mengganti definitely itu yang mana ya? Nomor 4. Kira-kira yang mana, Solihah?
Nomor 4 yang plus adalah where we are. What do you think? Certainly. We certainly atau hope. Misalnya, we hope we're going to we hope we're going to eat outside. What do you think? Kira-kira pakai hope atau certainly aja, Solihah? Di sini kan ada certainly ya. Mom's having a hard time deciding what to cook. Oke lah, kita pakai certainly aja ya. We're certainly going to eat outside. Sisanya silahkan Solihah tulis ya. Sekarang lanjut di nomor 5. He's confused on what to wear. I hope he's going to choose the red shirt. What do you think, Solihah? I hope he's going to choose the red shirt. He's confused on what to wear. Kira-kira yang harus diperbaiki yang mana ya? He is confused. Dia bingung. Kalau keadaannya seperti itu, berarti kita bisa ganti hope menjadi think ya. I think he's going to choose the red shirt. Seperti ini yang paling pas ya. Menurut Solihah bagaimana? Apakah setuju Solihah? Oke, ini nanti depannya silahkan ditulis sendiri ya Solihah ya. Sekarang yang number 6. I'm probably going to see the lecture. I've prepared, but anything could happen. What do you think, Solihah? I'm probably going to see the lecture. Huh? Harusnya the lecturer nggak sih ini? Ini kurang R ya Solihah ya di sini ya. Harusnya lecturer atau dosen ya. Lecturer ya. Ditambah R. Saya mungkin ya akan bertemu dosen. Akan pergi bertemu dosen. Saya sudah menyiapkan semuanya, namun sesuatu bisa terjadi. Kira-kira yang mana Solihah? I doubt. I doubt I've prepared, but anything could happen. Doubt-nya ditaruh di mana Solihah? Probably mungkin Probably. Mungkin ya Solihah ya. I doubt, I hope, I think he knows. Oh, I know I've prepared, but anything could happen. But anything could happen. I have prepared, but anything could happen. Oh, dia itu sudah bersiap-siap ya, Solihah. Tapi semuanya bisa aja terjadi gitu ya. Nah, dia sudah bersiap-siap. Berarti kalau sudah bersiap-siap, berarti tingkat keyakinannya naik sedikit ya, naik di tengah-tengah. Berarti kita bisa pakai I'm definitely ya going to see the lecture. Oke, sisanya silahkan Solihah tambahkan. Solihah tulis ya. Oke. Dari sini Solihah, ada yang ingin tanyakan Solihah mengenai adverb modifier dan verb modifier. Sebenarnya untuk hal seperti ini itu
sama ya, bahasa itu tidak terlalu pakem seperti matematika dan fisika, boleh Solihah ungkapkan dengan kalimat lain pastinya ya, dengan expression lain ya. Oke. Baik, kalau sudah Solihah, kita akan langsung saja ya bahas yang ini karena waktu juga. Jadi di sini ada dialog. Ya, dialog ini yaitu mengenai future ya. Coba kita cek dulu. Alhamdulillah, it's raining. Let's wait a few minutes. I think, saya pikir it will stop raining soon. Akan berhenti hujan segera. You look uneasy. Don't worry, I'll lend you my spare raincoat. Kau terlihat tidak nyaman, tidak suka, tidak nyaman ya. Jangan khawatir, aku akan meminjamkanmu jas hujan. Spare itu jas hujan yang tidak aku pakai. Will we be late to the lecture? Apakah kita telat untuk ke kuliah ya, perkuliahannya? Will arrive before maghrib, insyaallah, don't worry. Kita akan datang sebelum maghrib, insyaallah, jangan takut, jangan khawatir. But we haven't eaten yet, I'm starving. Tapi kita belum makan, saya lapar. I know, we'll buy something to eat on the way there. Saya tahu, mari kita pergi. Kita akan membeli sesuatu ya, untuk bisa dimakan, dalam perjalanan ke sana. Nah, di sini kita amati soalnya ada kata will ya. Kita dapat membicarakan mengenai kejadian di masa depan menggunakan kata kerja will. Penggunaan struktur ini memiliki beberapa makna. Semuanya berbeda dibanding jika menggunakan going to. Keempat makna ini antara lain, soalnya. Misalnya, penggunaan kata will yang pertama itu membuat prediksi mengenai apa yang kamu duga akan terjadi. Tapi prediksinya itu biasanya tidak berdasarkan dengan bukti. Ya, misalnya, let's wait a few minutes. I think it will stop raining. Kita tuh cuman tebak-tebakan aja. Jadi tidak berdasarkan misalnya perhitungan perhitungan misalnya curah hujannya atau apanya, awannya gitu ya, tidak. Tapi kita cuman tebak-tebak doang, it will stop raining gitu ya. Berarti tanpa bukti, prediksi ini kita bisa bilang will. Lalu setelah itu, yang kedua, menawarkan untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, misalnya, I'll lend you. Menawarkan sesuatu, kita bisa pakai I will ya, misalnya, will you lend me your book? Will you want to lend me some money gitu ya. Will you lend me some money? Will you watch my gadget? I want to go to the restroom. Seperti itu ya. Jadi menawarkan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu ya. Nah, itu menawarkan apa aja, menawarkan makanan, menawarkan benda, itu boleh pakai will. Yang ketiga, untuk membuat janji. Untuk membuat janji yang will arrive before maghrib, don't worry. Jadi, janji kepada orang lain ya, Solihah ya. Lalu yang keempat, untuk menjelaskan keputusan yang baru saja kamu putuskan. Misalnya, I know, keputusannya itu baru saja kita putuskan ya. Maksudnya, kita sebelumnya nggak berencana mau beli makanan di sana. Nah, setelah itu beberapa detik kemudian kita pikir kita akan membeli makanan di sana. Nah, jadi kita pakai will, bukan going to ya. Kalau going to itu biasanya rencananya jauh di belakang sebelum hari H terjadi. Nah, sekarang untuk perkataan will, kita latihan dulu Solihah ya, yang ada di 1.7. Oh iya, by the way Solihah, suara Buri bisa didengar dengan baik atau tidak? Suara Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa ya, baik. 1.7 Solihah, silahkan isi titik-titik dengan will atau is, are going to, tergantung mana yang tepat, yang itu merupakan
rencana atau tidak. Nah, sekarang nomor 2 ya. Kira-kira yang pas yang mana Solihah? Nomor 2. Don't push yourself too hard. Too hard nggak sih harusnya? Ini O-nya kurang 1 ya Solihah. Too hard. Silakan ditambah O1. Berarti yang benar adalah I am going to atau I will. I will, betul. Dia menjanjikan sesuatu kepada orang lain atau menawarkan sesuatu kepada orang lain berarti will. Nomor 3. I tell you secret when the appropriate time comes. I promise. Ya kira yang mana nih Salihah? I I'm going Will. going. Betul. Going to Salihah ya. Next. Number 4. Amalia is going to atau will pursue her dreams. Going to. Is going to, betul. Dia sudah merencanakan ya, kalau dia tuh pengen jadi penulis setelah lulus. Number 5, I am going to or will make time to call you after I get there. Okay, berarti I will. Correct. Number 6, you be surprised after you see this. You will or you're going to. You going to kayaknya salah. You're going to atau will, Salihah. Will. Kita bisa pakai will ya. Be surprised. Jadi ini hanya prediksi kita aja ya. You'll be surprised. Padahal belum tentu ya. Prediksi tanpa dasar. Number 7, they. Ini sama ya. Nanti pakai will juga. Number 8, the car. Nah, ini juga prediksi yang tidak berdasar. Berarti pakai will. Seperti itu ya. Baik. Itulah beda dari will dan going to Salihah yang tadi. Fungsi-fungsi dari will tadi Salihah baca dengan baik ya. Oke, kalau sudah, Sausan. Ada yang ingin ditanyakan Salihah? Bu, kenapa yang nomor 3 pakai going to? I'm going to ya Salihah ya. Baik. Ya pakai going to Salihah karena di sini ada when the appropriate time comes. Saat waktunya tepat gitu ya. Berarti Salihah di sini kalau ada detail waktu ya, kalau ada detail waktu seperti appropriate time comes itu berarti dia masuknya ke rencananya, Salihah maksudnya ke rencana jangka panjang gitu ya. Jadi saya akan memberitahukanmu rahasia saat waktunya tepat. Tuh. Kecuali kalau Salihah bilangnya I will tell you the secret now gitu ya, sekarang nih saya akan memberitahu kamu nih. Nah, itu berarti pakai will, sebelumnya tidak ada rencana ya. Kalau ini masuknya bisa aja ke rencana panjang, meski tidak menutup kemungkinan will itu juga bisa ya, misalnya ini dihapus, mungkin bisa juga kita pakai will. Nah, seperti itu Salihah. Dan di sini ada suatu garansi atau garansi ya. I promise, saya janji. Seperti itu ya. Oh, I'm sorry. Oh, di sini ada I promise ya Salihah ya. Yang halaman 50 itu kan untuk membuat janji ya. Oke. Berarti pakai will Salihah yang betul. Oke, Afan ya, silakan dihapus. Yang betul adalah pakai will ya. Betul Sausan berarti ya Salihah, jazakallahu khairan koreksinya. I promise
untuk membuat janji. Berarti betul ya pakai will. Kenapa ya tidak pakai I'm going to ya? Maksudnya tuh janji itu kan harus ditepati ya. Kenapa tidak pakai ini? Is going to aja ya. Oke. Baik Salihah, tapi secara struktur betul itu pakai will ya. Baik, ada yang ingin tanyakan lagi Salihah? Tidak ada, Ustazah. Tidak ada? Kalau sudah cukup Tidak jelas. ada, Bu. Tidak ada Salihah? Baik. Kalau sudah cukup jelas, Buri izin untuk menghapus semua. Kita sekarang ke let's move on to the next practice 1.8 ya. Di sini 1.8. Tentukan apakah kalimat berikut prediction, offer, promise, atau decision. Nah, silahkan Salihah. Di sini di mana keadaan kita itu bisa pakai will di sini ya. Nah, kira-kira yang pas yang mana Salihah? Number 1. Number 1 adalah prediction, betul, prediction ya. Number 2, Promise. I'll take you to the amusement park. Ya, betul ya, promise atau offer ya, soalnya. Offer tuh yang mana? Promise atau offer, soalnya kira-kira yang mana ini? Promise. Promise kayaknya enggak. Promise ya, oke, baik. Ini hampir mirip ya, soalnya kita ke promise aja ya, tapi ya. Number 3, so many has come. So many guests ya, maksudnya ya. Prediction, offer, promise, decision. Decision. Tuh. It'll be fun gathering. Prediction, over, promise, decision. Over. Number 4, sorry ya. Over, Ustazah. Over. It'll be a fun gathering when Adil and Azam comes. Prediction atau over, Salihah? Prediction. Prediction ya. Ini lebih ke prediksinya, Salihah. Oke. Lalu yang nomor 5, your food has come cold. I'll warm them up for you. Nah, ini lebih ke offer. Baik ke offer ya. Good. Kita kalau sudah Salihah, nah di sini ada sebuah dialog. Kita lihat ya di sini ya. What do you ini tadi udah direcord ya. Oke. What do you think they'll do for this holiday? Aisyah will probably visit her grandparents in Yogyakarta. What about Kinar? She will definitely go hiking with her parents. She's been talking about it since last week. Jadi, ini tentang liburan ya, Salihah ya. But isn't it rainy season now? It has just rained a few times. I doubt the rain will stop them. And Alia? I hope she will see the dentist. Her gums are getting swollen. I know it'll be hard for her, but she must endure the pain. Yeah, I hope she gets well. Nah, di sini ada kata endure the pain. Berarti kita akan bahas ya soalnya mengenai will lagi. Mengenai beberapa kata ya. Nah, berarti ini masih ada hubungannya dengan bab depan nanti ya, di chapter depan, yaitu you have to maintain your health. Kita bahas lagi mengenai perwilan. It's not another will, but it's a real will. Adverbs with will. Nah, Salihah silakan untuk kita buka halaman 53 ya. Masya Allah sudah 13.53 ya Salihah ya. Oke lah ya, nggak apa-apa. Setelah ini ada tugas, ada kelas tidak Salihah? Ada, Bu, tapi siap asap. PKA ya, Salihah ya?
Iya, Bu. Oke, baik Solihah ya. Masya Allah, banyak sekali Solihah kelasnya. Baik, kita akan lanjut sedikit. Adverbs with will. Di sini, selain going to, kamu juga dapat menambah modifier nih. Sebelum will. Setelah will malah ya. Sama modifiernya probably, definitely, certainly. Hanya saja ini ditulis setelah will ya. Sama dengan verbs yang bisa memodify atau memodifikasi kata will, kita juga meletakkan doubt kata kerja di sini setelah kata I dan sebelum the rain dan will. Jadi I doubt the rain will stop them. Ya. Untuk verbs ini saya lihat tidak sembarang verb ya. Kalau di modul ini hanya 4 kata yaitu doubt, think, hope sama know. I know ya. Kita lanjutkan Solihah. Yang 1.9, coret kata yang tidak tepat. Kira-kira yang tidak tepat yang mana ya? Kira-kira yang tidak tepat yang mana? Solihah. I will doubt or definitely. What do you think? I'll definitely ya. Certainly or hopes. He's so cute. Berarti gimana Solihah? Dia masih kecil ya. Berarti certainly or hopes. He will, certainly, or he will hopes. What do you think? Certainly. Certainly. I know or I doubt. I doubt. Yeah. Number 5. She hopes definitely I'll contact her when I arrive at the location. She hopes or she definitely. Hopes. Definitely yang dihapus. Will probably or think buy some furniture once we settle in the suburb. What do you think? We will? Probably. Hapus ya. Oke. Kita akan lanjutkan Solihah langsung ya ke dialog ini. Dialog ini kalau boleh kita bahas sebentar. Dialog ini berbicara mengenai where are we? I can find the building. I might have taken the wrong turn. You've been there before, right? I don't recognize any of these buildings. Oh no, we might be lost. We might not make it on time. Yeah, and the clouds are getting darker. It might rain later on. Nah, di sini Solihah kita amati ada kata might ya, might dan might. Might ini kalau di sini artinya adalah mungkin saja, bisa saja gitu ya. Boleh saja juga bisa. Kita akan bahas selanjutnya di sini. Might untuk menyatakan possibilities atau kemungkinan. Contohnya adalah I can find the building. I might have taken the wrong turn. Saya tidak bisa menemukan gedungnya. Mungkin aja saya mungkin saja mengambil jalan yang salah atau belokan yang salah. Terus ini past possibility ya, atau kemungkinan yang dulu terjadi. Sekarang kita pakai present possibility yang sekarang terjadi. I don't recognize any of these buildings. Saya tidak mengenali gedung ini. We might be lost. Kita kita mungkin saja sudah tersesat gitu ya. The clouds are getting darker. Ini tentang future possibility ya, atau kemungkinan di masa depan. The clouds are getting darker. Kok awannya semakin gelap gitu ya? Mungkin saja ini bisa hujan nanti, gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh selanjutnya, contoh-contoh yang lain. Kita langsung saja ke sini ya, Solihah ya. Ke 1.10.
1.10, the food looks delicious. I might buy. Saya mungkin aja beli untuk diri saya sendiri beberapa. Kira-kira yang nomor 2 yang pas yang mana? I still feel cold. I might take the wrong jacket. Ya, betul. Mungkin aja saya salah pilih jaket gitu ya. Number 3, don't show that to him. He might be offended. Dia bisa aja, mungkin saja tersinggung. Number 4, the house. I might leave the house when the weather improves. Saat cuacanya mendingan, saya mungkin aja pergi dari rumah ini gitu ya, dari rumah tersebut. Number 5, I confess. I a few mistakes. I might have made. Might have made. Number 6, but I doubt he's innocent. I might be wrong. Saya mungkin saja salah, tapi saya ragu dia itu tidak bersalah. Ya, yang pas. Number 7, otomatis ke sini ya. Baik. Ada yang ingin tanyakan mengenai might, Salihah? Ada yang ingin tanyakan mengenai might? I might, mungkin saja, bisa saja, boleh saja, silahkan dicatat ya, artinya Salihah ya, untuk memudahkan pembelajaran. Baik, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, kita sedikit sini ya. Oke. Kita sedikit bahas tentang ini, mungkin barang 2-5 menit, Salihah ya. Contraction of might. Nah, di sini adalah kependekan. Jadi, might-nya ini bisa dipendekkan ya, Salihah. Jadi, tidak might have, jadi might have. Might have. Might not have, jadi might not have. Might not have. Tapi setahu Buri, ini sangat jarang ya. Sangat jarang dipakai orang sana ya. But it's okay. Kita mungkin itu bentuk bakunya. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2, silahkan Salihah. Yang pas yang mana? Might have atau might not have? Number 2. Might have ya. Ini tinggal disingkat aja Salihah. Yang number 3. Might negatif ya, berarti might not have. Yang keempat, might have. Yang kelima, might not have. Might not have. Yang keenam, number 6, might have. Number 7, might not have. Number 8, Anwar? Might have. Oke. Nah, ini cukup begini ya, Salihah. Jadi, Salihah, might have itu sama dengan can. Jadi, dia itu semacam model verb ya. Model verb. Salihah. Ada yang masih ingat ya, model verb-nya itu ada can, could, may, might, shall, should. Ini model verb ya. Jadi ini bukan ini model verb ini bisa dijadikan present perfect atau present perfect continuous. Dia masih bisa ya. Oke. Baik, Salihah. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan.